Pada Bapak Ustaz Ahmad Ansori SPDI dan yang bersekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah taufiknya sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah yang alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah, dan juga dalam rangka kita menuntut ilmu, yaitu melaksanakan kuliah subuh pada hari ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan memperpanjang mukaddimah. Insyaallah kita langsung kepada materi yang telah kita sampaikan kemarin, yaitu mengambil ibrah dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan menyampaikan 3 buah kisah yang insyaallah kita ambil ibrahnya. Namun kalau dicukup waktu kalau jadilah suti ajal, insyaallah 2 lagi di kesempatan yang tapi mudah-mudahan insyaallah cukup. Pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu kisah tentang para penyihir Fir'aun yang pegang HP. Kalau ada aplikasi Al-Quran silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 103 sampai 126. Yang pegang Al-Quran silakan dibuka. Kalau di juz 9 surat Al-A'raf 103 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Kata Allah, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa." Kemudian kami utus kepada mereka, yaitu Musa, setelah mereka Musa. Pada ayat tersebut Allah menggunakan tsumma. Kemudian kami utus Musa kepada mereka. Namun tatkala Allah menyebutkan tentang kisah rasul-rasul nabi-nabi sebelumnya, Allah menggunakan ila. Wa ila 'adin akhahum huda wa ila Thamud akhahum salihah wa ila Madyan akhahum Shu'aibah. Namun pada ayat tersebut Allah menggunakan kata tsumma, kemudian. Artinya setelah deretan rasul-rasul yang disebutkan sebelumnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Daud, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh, Nabi Lut, kemudian Nabi Shu'aib, jaraknya antara mereka dengan Nabi Musa rentang waktu yang sangat panjang, jauh. Maka Allah menggunakan tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat dari kami, ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha, kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Mengapa di sana disebutkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya, bukan kepada rakyatnya semuanya?
Karena Fir'aun dan pembesarnya itu merupakan orang yang menggerakkan, yang membuat keputusan atas rakyatnya. Maka disebutkan di ayat tersebut, ila fir'auna wa malaihim wa zalamu biha, lalu kemudian Fir'aun dan para pembesarnya beserta rakyatnya mendustakan ayat-ayat Allah tersebut dengan kekafiran mereka. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka kata Allah, lihatlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat kerusakan. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Lalu pada ayat selanjutnya 104, wa qala Musa ya Fir'aun, berkata Musa, wahai Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, namun sebutan penguasa pada saat itu, suku Akbat. Nama penguasanya Fir'aun. Kalau kita di Indonesia, nama penguasa kita presiden. Nah, ibarat itu. Ada yang negara nama penguasa Kaisar. Nah, disebutkan di situ ya Fir'aun, wahai presiden maksudnya. Namun presiden yang keberapa? Yang jelas presiden di zaman Nabi Musa. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Sesungguhnya aku merupakan rasul dari Rabb semesta alam. Musa menyebutkan sesungguhnya aku rasul utusan Rabbku. Namun Musa menyebutkan Rabb semesta alam. Padahal Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Namun disindir oleh Musa, aku adalah merupakan Rasul utusan Rabb semesta alam, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Haqiqun ala alla aquna ala Allahi illal haq. Tidaklah aku mengatakan kecuali yang hak, kecuali kebenaran. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Aku telah membawa keterangan-keterangan yang jelas, ayat-ayat yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum farsil ma'iya bani Israil. Maka berikanlah, serahkanlah Bani Israel kepadaku. Ini banyak kekendahan Nabi Musa itu sebenarnya. Minta Fir'aun itu agar menyerahkan Bani Israel kepada Musa, kemudian Musa tidak pergi. Masalah Fir'aun tidak beriman dengan dia, terserah dia. Namun Fir'aun itu ini hendak melepaskan Bani Israel tadi. Karena apa? Karena lebih kurang 400 tahun Bani Israel itu disiksa oleh suku Akbat, sukunya Fir'aun. Fir'aun khawatir kalau nanti Bani Israel itu diserahkan dengan Musa, mereka akan menyusun kekuatan akan menyerang Fir'aun. Padahal dia itu. Karena Fir'aun berpikir itu, maka Fir'aun dia tidak memutuskan, dia tidak menyerahkan Bani Israel tadi kepada Nabi Musa. Fa'arsil ma'ya Bani Israel, kata Musa. Lalu Fir'aun berkata, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Kalau memang benar kamu merupakan utusan Rabb semesta alam tadi, maka datangkanlah tandanya, datangkanlah ayatnya, datangkanlah mukjizat itu. Ditantang oleh Fir'aun, menantang Nabi Musa. Lalu Nabi Musa fa'alqa 'asaha fa idza hiya thubanun mubin. Musa melemparkan tongkatnya, kemudian menjadi ular yang sangat besar, yang bergerak kencang walaupun dia ular besar, namun lincah dulu ular kecil, bergerak terus. Wa nafa'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari janahain, dari ketiaknya, berubahlah tangannya itu menjadi cahaya yang putih terang. Padahal waktu itu Thomas Alva Edison dia jadi lumia lampu. Namun Nabi Musa tadi pacang mengeluarkan tangannya jadi ketiak tadi mengeluarkan cahaya. Padahal Nabi Musa itu kulitnya coklat agak hitam-hitaman, ngarang hitam, coklat pekat. Namun dengan mukjizat tadi yang ditunjukkan tadi, terang tangan sebelah tadi. Setelah melihat semuanya itu, Fir'aun dan para pembesarnya
berkata, qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun 'alim. Berkata para pembesar Firaun, ini adalah sihir yang nyata. Benar-benar sihir katanya, bukan mukjizat tapi benar-benar sihir. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Musa ni ngendai kita ni keluar dari negeri kita ni. Kata para pembesar tadi kepada Firaun. Lalu kata Firaun, famadza ta'murun. Lalu apa pendapat kalian? Hendak dilaporkan Musa ni. Qalu arjih wa aqahu wa arsil fil madaini hasirin. Nengkelah kudai, kita tahan kudai, jangan dia pau-paukan, jangan dibunuh. Namun umumkan kepada ke seluruh pelosok negeri untuk mendatangkan para penyihir. Lalu wajah as-saharatu Fir'aun, datanglah para penyihir Fir'aun tersebut. Di dalam tafsir disebutkan ada yang menyebutkan jumlahnya 1.000, ada yang menyebutkan jumlahnya 20.000, 15.000, 17.000, ada yang 900. Namun pada intinya banyak. Nah, apa dia tadi hendak melawan Nabi Musa? Karena mereka beranggapan Nabi Musa tadi penyihir. Jadi penyihir ini tidak dilawan dengan tukang sihir pula. Lawan ini main-main, bukan sugang kok. Ratusan, ribuan, puluhan ribu. Wajah as-saharatu Fir'aun, datang para penyihir tersebut. Qalu inna lana la ajran. Mereka berkata, wahai Fir'aun, apakah kami akan mendapatkan ganjaran balasan? Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kalau kami ini menang. Kata Fir'aun, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Dapat ganjaran kamu kelak dan juga kamu tuh akan jadi orang dekatku. Siapa sendiri yang waktu itu dapat balasan kemudian menjadi orang dekat penguasa, yang mau dekat presiden, lemak berkendak. Lalu para penyihir tadi langsung menuju ke Musa. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Apakah kami yang akan melemparkan atau engkau? Lalu Musa menjawab, qala alqu. Lemparkan, untal kelak. Kata Musa, tidak kamu itu, tongkat kamu tuntal kelak, kayu-kayu kamu tuntal kelak, tali-tali kamu tuntal kelak. Falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim. Tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka tersebut, menjadilah itu kejadian yang sangat besar, sihir yang sangat besar, yaitu semuanya berubah menjadi ular-ular. Mereka hayalkan seakan-akan itu berubah menjadi ular semuanya. Mereka yang ada di situ lalu merasa takut semua. Kendati pun juga Nabi Musa, fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa, pada ayat yang lain di surat Toha. Musa juga tergerak takut, merasa takut. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa, qulna la takhaf. Kata Allah, jangan takut. Innaka antal a'la, di dalam surat Toha. Engkau pasti menang, jangan takut. Dihayalkan oleh para penyihir tadi seolah-olah itu tali tadi, tongkat tadi berubah menjadi ular yang bergerak-gerak. Padahal padahal itu tidak berubah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wa uhayna ila Musa an alqa 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kami wahyukan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya. Lalu tongkatnya tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar, lalu memakan semua kebatilan mereka. Wa wahayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa. Wa wahayna ila Musa kami wahyukan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya tersebut tadi. Fa ulibu hunalika wa qalabu sawirin. Lalu terkalahkanlah mereka semuanya. Malu mereka
dengan Nabi Musa alaihi salam. Faqulibu hunalika wa qalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Lalu tiba-tiba mereka serentak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur sujud. Mengapa mereka sujud? Karena mereka menyaksikan bahwasanya yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihi salam berupa tongkat tadi benar-benar berubah menjadi ular. Bukan hanya khayalan. Namun yang mereka lemparkan itu hanya khayalan, masih kayu itulah, masih tongkat itulah, masih tali itulah. Namun yang dilemparkan Nabi Musa itu benar-benar berubah menjadi ular. Maka ini menjadi satu dalil sebenarnya bahwasanya yang namanya sihir itu tidak akan bisa mengubah apapun. Tidak akan bisa mengubah batu menjadi berlian. Tidak akan bisa mengubah kertas menjadi uang. Karena di dalam ayat tersebut para penyihir tersebut mengakui bahwasanya itu benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung sujud. Mereka takut dan sujud. Faulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Mereka sebutkan dengan harapan agar mereka yang menyaksikan kejadian itu, mereka tahu bahwasanya para penyihir itu sujud kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun, bukan sujud kepada Fir'aun. Jadi mereka sebutkan, kami sujud kepada Rabb semesta alam dan Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun, kata mereka. Dengan kejadian tersebut mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hayat mereka berbuat kesirikan, berbuat sihir tersebut. Namun tatkala mereka melihat itu benar-benar mukjizat yang terjadi di hadapan mereka, yang mereka ketahui itu memang benar-benar mukjizat, mereka mengakuinya dan mereka bertobat lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Fir'aun marah. Qala Fir'aunu amantu bihi qabla an adzana lakum. Inna hadza lamakrum makartumuhu bil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Fir'aun berkata, apakah kalian beriman sebelum aku izinkan? Ini merupakan makar yang kalian rencanakan, kata Fir'aun, untuk mengeluarkan kami dari negeri kami ini. Untuk mengeluarkan orang-orang Mesir dari negerinya, kata Fir'aun. Fasawfa ta'lamun, maka lihat apa yang akan aku lakukan kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Akan aku potong tangan kalian, kaki kalian secara bersilang dan kalian akan kusalib, kata Fir'aun. Lalu apakah para penyihir tadi takut? Takut mereka, tapi mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb semesta alam. Qalu, para penyihir berkata, inna ila rabbina munqalibun. Kami akan kembali kepada Rabb kami. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Engkau itu sebenarnya Fir'aun tidak marah dengan kami, kecuali kalau kami beriman kepada Rabb kami, kepada ayat-ayat Rabb kami. Bukan marah karena sesuatu yang lain, namun marah karena mereka beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun tadi. Lalu para penyihir itu berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Kesimpulannya, kisah yang pertama, walaupun mereka sepanjang hayat mereka, sepanjang hidup mereka berbuat dosa, berbuat sihir, melakukan sihir itu merupakan kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menghendaki di ujung hayat mereka mendapatkan hidayah lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya bagaimana. Walaupun sepanjang hayat dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, namun belum tentu akhir hayatnya masing-masing aman.
Maka tatkala saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mempertahankan hidayah tersebut. Seraya senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kalau kita nikruan, apakah kita akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita perlu memperbanyak doa tersebut agar Allah menetapkan kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang saat ini masih terjerumus dalam perbuatan dosa, jangan pandang sebelah mata mereka. Yang perlu kita lakukan, ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu di akhir hayat mereka nanti mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua, kisah masih juga di dalam surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. 175 dan 176, yaitu kisah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini merupakan ulama besar dari Bani Israel yang juga terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Terkenal sangat zuhud, sangat pintar dan sangat banyak ilmunya. Bahkan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya di ujung hayatnya dia meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lalu dia sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha wa atbahu syaitan fakana minal ghawin." Kabarkanlah, ceritakanlah tentang seseorang yang telah kami berikan ayat-ayat kami, lalu dia meninggalkan ayat kami tersebut, kemudian dia diikuti oleh syaitan. Jarang manusia itu diikuti syaitan, saking meleset, saking menyimpangnya dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan yang ikut dia, bukan kita yang ikut setan, bukan dia yang ikut setan, namun dia diikuti oleh setan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Padahal sebelumnya dia itu tadi merupakan ulama besar dari kalangan Bani Israel. Cerita tentang Balaam itu sebenarnya panjang. Namun kalau kita perinci juga kisah tentang Balaam itu mungkin tidak akan cukup waktunya. Namun pada intinya Balaam itu menyimpang karena bujukan rayu dari orang-orang sombong. Orang-orang sombong tersebut mengetahui kedatangan Nabi Musa ke wilayah mereka. Mereka takut Nabi Musa ini akan mengusik mereka. Biasa kalau zaman begini di cumpuan para koruptor, udim itu datangnya jujur. Koruptor tadi gelisah. Ai gawat yang koruptor ini, yang jujur ini. Pacang bongkar kedok kita. Nah, itulah orang-orang yang koruptor itu tadi, orang-orang yang sombong itu tadi membujuk Bal'am. Wahai Bal'am, tolong doakan celaka untuk Musa. Marah Bal'am ini sebenarnya sebelum. Lemana pernah doakan Musa, padahal Musa itu seorang nabi, seorang rasul. Dia mungkin, namun dibujuk, disempali harta, akhirnya dia tergoda dengan bujukan istri dari Bal'am tadi. Bila lagi dah enggak ada pacak beli pajero misalkan. Nah, lalu dengan bujukan istri yang tadi, Bal'am tadi ngikuti. Jadi praktek dia dengan Bal'am tadi mendoakan Nabi Musa, namun tak kala dia berdoa meleset terus. Ya Allah, berikanlah kecelakaan kepada Bal'am, kepada Madian, kepada kampung Kan'aniyun. Padahal rencana lainnya ngecekal celakakan untuk Musa. Setiap kali dia menyebutkan Musa, celakakanlah untuk Kan'aniyun. Itu terus. Akhirnya celaka kaum Kan'aniyun yang ngajungkan itu tadi. Namun pada akhirnya Bal'am ini tadi berpikir, lama cara umat berdoa ini dikabulkan.
Kemudian dia mengajukan surukan Anion tadi, ngutus para wanita untuk menggoda orang-orang Bani Israel tadi, orang-orang Musa. Singkat cerita, tergodalah orang-orang Nabi Musa tadi, orang-orang Bani Israel tadi dengan wanita tersebut, lalu mereka berbuat fahisah, berbuat zina. Lalu Allah turunkan taun kepada mereka, wabah taun, puluhan ribu mati Bani Israel pada saat itu. Bingung Nabi Musa, ngapa ini? Ngapa ini pacak terjadi? Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu turun Jibril memberitahu, ini kerja Bal'am Musa. Terkejut Musa, ya masa Bal'am, padahal dia ulama besar. Ulama besar dari kalangan Bani Israel yang sangat terkenal zuhud, keimanan dia telah teruji. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bal'am tadi berupa doa yang selalu dikabulkan. Lalu semenjak itu doa Bal'am dikabulkan lagi. Akhirnya Bal'am itu, seharusnya Bal'am tadi dengan kejadian itu taubat, namun Bal'am tadi karena orang ngikuti nafsu dunia ni tadi lah, dia harta kalau macam tadi, akhirnya dia masuk tambah sesat saja, tambah digang aja. Akhirnya bukan dia yang ikuti setan, dia diikuti setan. Lah canggih lah nang ini kata setan, kita ikuti ini. Akhirnya itu singkat cerita bahwasanya tadi yang sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi, walaupun saat ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ujub, jangan kita sum'ah, jangan kita berbuat sesuatu yang istilahnya itu membanggakan diri. Saya ini telah beriman, saya ini telah ini, saya ini telah itu. Dengan sebab saya kemajuan ini, kemajuan itu, jangan. Namun sandarkanlah semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian yang terakhir, masih cukup. Insyaallah 10 menit. Kisah yang ketiga yaitu kisah yang masyhur yang rajin kita dengar. Kisah Qarun. Di mana-mana kalau bertemu harta karun itulah, ini kan entah harta Pak Ijo, entah harta Parman, entah harta siapa. Tidak di mana kira, tidak bertemu di Masat, atau bertemu di Sebilau, di Ganjo, atau di Maras, di mana. Harta karun itulah. Saking terkenal karun itu. Kisah Qarun Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas. Kalau yang tak buka silakan surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-76 sampai ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghu alaihim. Sesungguhnya Qarun itu juga kaumnya Nabi Musa, dan Qarun berbuat baghi, zalim kepada mereka. Kezaliman tersebut tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kezaliman yang mana. Ahli tafsir berbeda pendapat. Kezaliman dia mungkin ada yang ngicek sombong igau, ada yang ngicek li ini itu, pokoknya banyak tafsir. Yang jelas Qarun itu berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami telah memberikan kepadanya perbendaharaan harta yang banyak, yang kunci-kuncinya memberatkan sekelompok orang-orang yang kuat memikulnya. Di dalam tafsir disebutkan ada yang menyebutkan 20 orang, 70 orang. Jemur 20 sampai 70 orang ni tadi berat mikul kuncil saja. Saking banyak harta kan, berapa puluh ribu gudang itu. 70 orang saja keberatan, agak kuncil aja. Sama kita kuncil yang banyak mau setia. Biasa tadi. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah.
id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ingatlah tatkala kaumnya menasihati Qarun. Dinasihati dia dong, kaum Musa tadi nasihati Qarun. La tafrah, jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Yang demikian itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga yang mana pada hati seseorang yang ada kesombongan walaupun sekecil biji zarah sekalipun. Nah, dinasihati dia dengan kaum dan jangan sombong, wahai Qarun. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Kemudian di ayat yang ke-77, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Carilah kesenangan akhirat dengan berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Jangan sampai harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan kita lupa dengan akhirat. Namun kita hanya memikirkan dunia saja. Itu merupakan nasihat dari kaumnya Nabi Musa kepada Qarun tadi. Nasihat yang kedua, carilah kesenangan akhirat dengan sebab harta tersebut tadi, namun janganlah lupakan bagianmu di dunia. Boleh anda senang-senang silahkan, namun akhirat itu diutamakan. Kemudian yang ketiga, nasihat dari kaum Nabi Musa tadi kepada Qarun tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dia juga berbuat baik kepada orang lain karena Allah telah berbuat baik kepadanya dengan diberikan limpahan harta yang banyak kepada Qarun tadi. Wajar dia berbuat baik kepada orang lain karena dia telah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amat sangat banyak. Kemudian nasihat yang terakhir yang keempat, wala tabghil fasada fil ardh, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Tapi jawaban singkat padat akurat. Jawaban Qarun tadi singkat padat akurat. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta ini karena kepintaran, karena aku pintar. Wajar aku dapat harta. Saking sombong Qarun tadi. Innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktaru jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimin. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah telah menghancurkan, telah membinasakan orang-orang sebelumnya yang mereka lebih kuat dari Qarun, yang mereka lebih banyak hartanya dari Qarun. Dan terhadap dosa-dosa orang yang mujrim, orang yang berbuat dosa tidak perlu ditanya. Maksud apa pada bagian ayat terakhir tadi, wala yus'alu 'an dhunubihil mujrimin, yaitu tentang orang-orang yang berbuat dosa tersebut tidak perlu ditanya lagi. Kalau di dalam masuk surga itu ada istilah masuk surga tanpa hisab. Untuk orang yang berbuat mujrim, berbuat dosa tadi, masuk neraka tanpa hisab. Keren mereka. Nah itu. Lalu singkat cerita Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun tadi. Benamkan Qarun. Yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah Qarun itu tadi, bahwasanya tatkala kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta yang berlimpah, janganlah lupa bahwasanya itu merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Korun tadi sebelumnya dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia mempunyai posisi yang dekat dengan Musa, sepupu Nabi Musa, anak paman dari Nabi Musa. Namun harta yang dia pacak menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia pacak menyelamatkan akhirat dia, sungguh rugi. Padahal kalau dia berbuat baik, dia bersedekah, harta yang sangat banyak tadi akan dia peroleh lagi di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita semuanya dari semua kesalahan. Marilah tatkala kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu benar-benar menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah semuanya sebab daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh kita Bapak Ahmad Mansuri, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita nikmati dulu hidangan yang sudah disiapkan panitia. Itu sesalaman mulai Pak. Silakan Pak, kita salaman mulai. Kedua.